Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan kesetimbangan benda. Soal-soal ini merupakan soal standar UTBK atau SBMPTN. Soal nomor 1, tiang dengan berat 100 Newton berdiri tegak pada permukaan horizontal. Ujung atasnya ditahan oleh tali yang diikatkan dan membentuk sudut 37 derajat terhadap tiang seperti ditunjukkan gambar. Koefisien geser statis antara ujung bawah tiang dengan lantai 0,3. Berapakah gaya F horizontal maksimum yang bekerja tepat di tengah tiang tanpa menyebabkan tiang itu slip? Oke, baiklah kita jawab. Perhatikan baik-baik, di sini ada tegangan tali. Tegangan talinya sudah saya gambar. Dia membentuk sudut 37 derajat terhadap tiangnya. Nah, yang bawah saya beri nama titik A, sedangkan yang atas saya beri nama titik C. Titik B itu merupakan titik pusat massa dari tiangnya. Nah, tiang ini di tengahnya ditarik gaya F ya. Yang ditanyakan ini kan gaya F horizontal maksimum yang bekerja tepat di tengah tiang tanpa menyebabkan tiang slip. Nah, oke, sekarang perhatikan baik-baik. Selain gaya tegangan tali, di bawah ini juga ada gaya gesek arahnya ke kiri. Kenapa arahnya ke kiri? Karena kalau tiang ini ditarik ke kanan, kecenderungan gerak benda itu ke kanan di sini, sehingga gaya geseknya melawan, arahnya ke kiri. Nah, terus kemudian di sini ada gaya berat tiangnya juga, saya beri tanda merah, simbolnya W. Terus kemudian di titik A ada gaya normal, saya beri nama NA. Nah, jarak titik B ke bawah ini tentu saja setengah L. L itu dimana panjangnya tiang. Ingat tadi titik B di tengah-tengah ya. Sedangkan jarak titik B ke titik C itu pasti juga setengah L. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik di sini. Nah, saya harus uraikan tegangan tali T ini ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y. Anggaplah ke arah sumbu X itu yang arah horizontal, yang arah sumbu Y itu adalah arah vertikal. Jadi kalau saya uraikan, T ini kalau ke arah sumbu Y, karena ini uraian samping sudut berarti pakai cos ya. Ini nilainya adalah T cos 37, sedangkan uraian T ke arah sumbu X itu adalah T sin 37 derajat. Ya pasti, kalau ini cos yang lain pasti sin ya. Jadi kalau F ini maksimum ya, nah sedangkan tiang ini belum bergerak, berarti asumsinya ujung A ini hampir bergerak. Nah kalau hampir bergerak, maka gaya gesek statis di A itu nanti akan mencapai maksimum gitu ya. Nah kalau hampir bergerak berarti belum bergerak ya. Jadi kalau begitu sigma Fx-nya masih 0. Jumlah gaya-gaya sejajar sumbu X harus 0, juga ke arah sumbu Y nantinya harus 0. Nah, kalau sigma Fx 0 berarti kalau kita lihat F ini arahnya ke kanan positif, sedangkan T sin 37 arahnya ke kiri negatif, min T sin 37, sedangkan FA ini juga negatif ya, karena arahnya ke kiri, min FA itu sama dengan 0. Nah, sekarang saya uraikan FA gaya gesek statis maksimum itu adalah mu S kali NA. Nah, kemudian saya masukkan mu S-nya dalam soal sudah diketahui 0,3 dikalikan dengan NA. Akhirnya kita dapatkan persamaan satu seperti ini. Nah, dari sigma Fy sama dengan 0, kita akan mendapatkan bahwa di sini NA yang ke arah Y positif atau ke atas, tandanya positif. Terus kemudian T cos 37, ini tandanya negatif karena arahnya ke bawah. Sedangkan W ini juga negatif karena arahnya ke bawah. Dan ini harus sama dengan 0. Akhirnya kita dapatkan bahwa NA min 0,8T karena cos 37 itu 0,8 ya. Min 100. Nah, W-nya di sini adalah 100, yaitu beratnya tiang. Nah, ini saya sebut persamaan yang kedua ya. Nah, terus saya terapkan sigma torsi terhadap titik A sama dengan 0. Karena benda setimbang, sigma torsi sebenarnya dimanapun sama dengan 0, tapi saya pilih di titik A. Kalau saya pilih di titik A, maka gaya yang garis kerjanya melewati poros tidak menghasilkan torsi. Jadi FA ini tidak menghasilkan torsi kan terhadap titik A. Jadi yang menghasilkan torsi terhadap titik A itu hanya gaya-gaya yang tidak melewati poros, yaitu F. Ini kalau saya perpanjang tidak melewati poros. Nah, terus kemudian T sin 37 juga tidak melalui poros. Nah, kalau T ini kan sudah diuraikan, jadi T sin dan T cos. Nah, sedangkan yang T cos ini juga tidak menghasilkan torsi, karena garis kerjanya melewati poros. Kalau diperpanjang ini melewati poros ya. Sedangkan W, beratnya tiang, ini juga tidak menghasilkan torsi karena melewati poros. Begitu juga gaya normal NA tidak menghasilkan torsi.
Jadi sekali lagi yang menghasilkan torsi terhadap titik A itu hanyalah F sama T sin 37 saja. Nah, terus kemudian kita lihat T sin 37 itu memutar melawan putaran jarum jam terhadap titik A, sedangkan F ini memutar searah putaran jarum jam ya terhadap titik A. Jadi kalau begitu akhirnya saya hitung berapa torsi yang dihasilkan F, yaitu gayanya F dikalikan jaraknya ke poros titik A, yaitu setengah L ya. Sinnya di sini 90, 1 tidak perlu ditulis. Torsi itu kan rumusnya FR sin ya. Tapi sin sudut antara gaya dengan lengan ini 90, 1 tidak perlu ditulis. Nah, terus kemudian T sin 37 ini putarannya ke kiri, jadi ini min ya, melawan putaran jarum jam. Menghasilkan torsi yang negatif. Min T sin 37 dikalikan dengan jarak pangkal gaya ke poros titik A, yaitu L, panjangnya tiang. Dan ini harus sama dengan 0. Nah, akhirnya kita dapatkan sin 37 itu kan 0,6 ya. 0,6. Jadi kalau begitu, kalau kita hitung nanti tegangan talinya ini, ketemunya adalah 5/6 F setelah pindah ruas T-nya ya. Nah, oke, ini saya sebut persamaan yang ketiga ya. Nah, perhatikan baik-baik, saya sudah kumpulkan persamaan yang kita peroleh 1, 2, dan 3 tadi. Perhatikan saya menggunakan persamaan 2, ini ya. T saya masukkan ke persamaan 2 untuk menghasilkan NA. Jadi kalau begitu, T ini saya isi 5/6 F, ya kan? Nah, ini T saya masukkan ke sini. Akhirnya saya dapatkan NA min 2/3 F. Ya kan? Ini 4/6 soalnya. 2/3 F dikurangi 100 sama dengan 0. Berarti kalau begitu NA-nya adalah 2/3 F plus 100. Ini saya sebut persamaan yang keempat. Nah, sekarang saya akan memasukkan persamaan 4 dan persamaan 3 ke persamaan 1 untuk menghitung F-nya. Jadi ini yang saya tulis ini persamaan 1 ya. Nah, ini persamaan 1, tapi T-nya ini sudah saya ganti 5/6 F. T-nya diganti 5/6. Nah, ini T-nya saya ganti 5/6. Nah, terus kemudian NA-nya ini saya ganti ini ya, persamaan 4. Jadi NA-nya tadi kan 2/3 F plus 100. Dan ini sama dengan 0. Akhirnya saya dapatkan F, ini kan min 0,5 F ya. Nah, dikurangi, dikalikan ke dalam, min 0,2 F, min 0,3 kali 100, min 30. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini kalau saya kurangkan semua, 1 dikurangi 0,7, itu kan 0,3 ya. 0,3 F min 30 sama dengan 0. Berarti F-nya dapatnya adalah 100. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat di sini adalah C. Nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini, batang AB dan CD yang homogen memiliki berat yang sama 200 Newton. Sedangkan panjangnya masing-masing AB 3 meter. Ini AB 3 meter, DE setengah meter. Nah, ini DE setengah meter ya. Nah, terus kemudian sedangkan CD, nah CD diketahui 2 meter panjang batang CD. Seorang anak yang beratnya 150 Newton berjalan dari A menuju C. Jarak anak dari titik A saat batang AB tepat tidak setimbang adalah berapa? Nah, ini sudah saya gambarkan ya gaya-gayanya di sini. Misalkan pada saat batang AB tidak setimbang, orangnya sudah berada di sini pada jarak X dari titik A. Nah, ini di A ada gaya normal ya, NA. Kemudian WAB itu adalah berat batangnya AB, ini di tengah-tengah ya, karena ini homogen, titik beratnya 1,5 meter dari titik A, karena ini tengah-tengah, panjang batang AB kan 3 meter tadi. Nah, anaknya di sini, dia menekan batang, beratnya WA ya. Gaya tekan anak terhadap batang sebesar beratnya anak, yaitu WA ya. Nah, terus kemudian di sini kalau dilihat dari batang AB, maka pada batang AB itu akan ada gaya normal ya, NB yang arahnya ke atas gitu ya, NB yang arahnya ke atas. Sedangkan dilihat dari sisi batang CD itu arahnya ke bawah. Ini nempel ya. Jadi titik B dan D itu nempel gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ada gaya normal di E, saya beri nama NE. Ini arahnya vertikal ke atas. Jarak ini ke sini katanya soal D itu adalah setengah meter. Nah, sedangkan panjang batang CD itu kan 2 meter. Kalau ini homogen, titik beratnya di tengah-tengah, WCD ya. Ini merupakan berat dari batang CD, ya kan? Nah, ini jaraknya ini ke sini setengah meter. Ya, kenapa? Karena ini tengah-tengah ya.
Jadi ini ke sini itu harus setengah meter. Karena di sini sisanya harus 1 meter. Seluruh panjang CD itu kan 2 meter. Oke, jadi kalau begitu setelah menggambar gaya-gaya seperti itu, sekarang tinjau batang AB, kita ambil sigma torsi terhadap titik A sama dengan 0. Karena benda ini dalam keadaan setimbang. Kalau batang AB itu tepat tidak setimbang, itu berarti hampir anjlok ke bawah gitu ya. Nah, pada batang AB yang menghasilkan torsi adalah gaya-gaya WAB, WA sama NB. WAB itu memutar searah putaran jarum jam, WA juga memutar searah putaran jarum jam terhadap titik A, sedangkan NB itu melawan putaran jarum jam. Nah, coba perhatikan baik-baik terhadap titik A, berarti kalau begitu NA itu tidak punya torsi. Yang menghasilkan torsi cuma WAB, WA, sama NB saja. Lihatlah NB ini memutar melawan putaran jarum jam. Jadi torsinya negatif, yaitu min NB dikalikan jaraknya ke poros. Jaraknya ke poros tidak lain adalah panjang batang AB, yaitu 3 meter. Nah, terus kemudian WAB ini memutar searah putaran jarum jam, berarti menghasilkan torsi yang positif, dikalikan dengan jaraknya ke poros, yaitu 1,5 meter. Nah, sedangkan WA-nya ini juga putarannya positif, jadi torsinya positif, dikalikan dengan jaraknya ke poros, yaitu X, dan ini sama dengan 0. Nah, terus kemudian WAB itu berat batang AB sudah diketahui dalam soal 200. Ya, 200 kali 1,5 plus 150X sama dengan 0. Jadi kalau begitu, ini hasilnya adalah 300 plus 150X sama dengan 0. Ini adalah saya anggap persamaan 1. Nah, sekarang tinjau batang CD ya. Batang CD ini dalam keadaan posisi timbang juga. Yang menghasilkan torsi pada batang CD itu adalah gaya ND sama WCD ini. Sedangkan NE itu melewati poros putarnya diambil di E ya. Dia tidak menghasilkan torsi. Sigma torsi terhadap E sama dengan 0, maka nanti ND itu melawan putaran jarum jam, ini terhadap E, jadi min D dikalikan setengah. Jadi lengannya ini setengah, jaraknya ke poros E. Nah, terus kemudian BCD menghasilkan torsi positif, saya tulis positif, BCD dikalikan jaraknya ke poros, yaitu setengah. Dan ini sama dengan 0. Nah, akhirnya ini min ND kali setengah plus, lah ini WCD, beratnya kan 200, sama dengan beratnya WAB ya, sama berat dengan batang AB. Nah, dikalikan setengah sama dengan 0. Nah, didapatkan akhirnya min ND plus 200, itu sama dengan 0, berarti ND 200 Newton. Nah, ini saya sebut persamaan yang kedua. Nah, lihatlah persamaan 1 dan kedua ini sudah saya kumpulkan. Nah, terus kemudian perhatikan baik-baik bahwa antara NB dengan ND itu merupakan gaya aksi reaksi. Nah, karena dia merupakan gaya aksi reaksi, itu berarti ND dan NB itu besarnya sama. Jadi kalau ND-nya 200, tentu saja NB-nya juga 200 ya. Nah, sehingga saya bisa masukkan NB ke sini. NB-nya kan 200 ya. Jadi 200 kali 3, ini min 600, berarti nanti 300, 150 kali X sama dengan 0. Jadi ini saya bagi 100 saja semua ruas. Kalau ini saya bagi 100, ya jadinya min 6. Ini saya bagi 100, 3. Ini saya bagi 100, 1,5. Jadi 1,5 X sama dengan 0. Nah, perhatikan baik-baik. Min 6 ditambah 3 itu adalah min 3. Saya pindahkan ke ruas kanan, jadinya 3. Ruas kiri tetap 1,5 X. Akhirnya kita dapatkan X-nya adalah 2 meter. Jadi batang AB itu akan tepat tidak setimbang, anjlok ke bawah, ketika jarak anak tersebut terhadap titik A adalah 2 meter. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah E.